Pagi saklar, selamat pagi semuanya. Hari ini kita memasuki saklar kita hari yang ke-39. Dan di hari yang ke-39 ini, pembacaan Alkitab kita terambil dari kitab Imamat pasal 25 sampai dengan pasal yang ke-27. Dan inilah dia Bible Summary untuk kitab Imamat pasal 25 sampai dengan pasal yang ke-27. Pada pasal 25 dengan perikop tahun Sabat dan tahun Yobel diceritakan peraturan tentang tahun Sabat dan tahun Yobel. Untuk tahun Sabat sendiri dihitung adalah setiap tahun ke-7. Jadi dalam setiap tahun ke-7 maka orang Israel harus berhenti dari mengelola tanahnya. Tanah dan kebun anggur tidak boleh dikelola untuk ditanami atau dipanen hasilnya, karena pada tahun ke-7 itu adalah tahun Sabat. Setelah 7 kali tahun Sabat atau 7 kali 7 yang berjumlah dengan 49, maka di tahun ke-50 diadakan tahun Yobel. Pada tahun Yobel disebut dengan tahun pembebasan. Jadi pada tahun Yobel ini prinsipnya sama dengan tahun Sabat. Selama setahun penuh tanah di seluruh Israel tidak boleh dikelola. Kebun-kebun anggur tidak boleh dirantingi. Jadi benar-benar harus didiamkan begitu saja. Masih pada pasal 25 ini dijelaskan detail-detail tentang tahun Yobel. Buat Tuhan, orang Israel adalah hambanya. Oleh karena itu, orang Israel tidak boleh menjual tanah sesama orang Israel secara permanen. Kalaupun ada penjual belian tanah, maka pada tahun Yobel atau tahun ke-50 tanah itu harus dibebaskan. Karena sekali lagi Tuhan menganggap orang Israel tidak punya tanah. Tuhanlah empunya orang Israel dan empunya tanah. Begitu juga dengan rumah berlaku dengan tahun Yobel. Untuk rumah yang ada di dalam kota bertembok, maka masa penebusan hanya berlaku 1 tahun. Sesudah 1 tahun kemudian, maka rumah itu menjadi milik pembeli yang baru. Tetapi apabila rumah itu berada di desa-desa, di kota yang tidak bertembok, maka prinsipnya sama dengan tanah. Oleh karena itu, rumah itu tidak boleh dijual secara permanen, maka pada tahun ke-50, rumah tersebut harus kembali kepada pemilik aslinya. Begitu juga dengan manusia. Apabila di antara orang Israel ada di antara saudara mereka yang jatuh miskin sehingga mereka harus menjual diri mereka sendiri, maka orang Israel yang pertama tidak boleh memperlakukan mereka dengan kasar, dengan keras, karena masih dianggap saudara mereka sendiri. Dan pada tahun ke-50 orang tersebut harus bebas dan keluar sebagai orang merdeka. Pada pasal 26, Tuhan menghadapkan 2 hal kepada orang Israel, yaitu berkat dan kutuk. Apabila orang Israel berlaku setia kepada Tuhan, tidak membuat patung-patung berhala lainnya, dan tetap menguduskan hari Sabat dengan hari-hari raya khusus yang sudah Tuhan tetapkan, maka Tuhan akan memberkati orang Israel. Dengan yang pertama adalah musim hujan pada waktunya, sehingga dengan musim hujan ini proses pertanian di Israel bisa berlangsung dengan baik. Yang kemudian Tuhan berikan adalah damai sejahtera. Yang ketiga Tuhan berikan adalah betapa mereka menjadi orang-orang yang gagah perkasa di depan musuh mereka. Sehingga firman Tuhan mengatakan 100 orang dari antara orang Israel bisa mengejar 1 laksa daripada musuh mereka. Kemudian yang Tuhan berikan adalah kesempatan buat orang Israel untuk beranak cucu dengan tentram dan damai, sehingga mereka bisa bertambah banyak. Kemudian Tuhan berikan perkenanan untuk tinggal di antara mereka. Tetapi apabila orang Israel berubah setia dan tidak mengikuti apa yang Tuhan mau, maka yang pertama Tuhan timpakan adalah sakit penyakit seperti demam, batuk, dan lain-lain. Dan kemudian jiwa merana, ya, kemudian hasil usaha atau tuayan atau benih yang mereka tabur tidak akan pernah berhasil. Dan yang paling parah adalah mereka menjadi orang buangan di negeri orang lain. Tetapi apabila mereka mengakui kesalahan mereka dan setia kembali mengikut Tuhan, maka keadaan mereka akan Tuhan pulihkan. Pada pasal 27, judul perikopnya adalah membayar nazar. Dan nazar khusus ini untuk orang Israel sudah ada hitungannya. Untuk orang Israel laki-laki berumur 20 sampai dengan 60 tahun, maka nazar yang mereka bayarkan harus berupa 50 shikal perak. Kalau itu perempuan menjadi 30 shikal perak. Untuk pria yang berumur 5 sampai 20 tahun, jumlah nazar yang mereka bayarkan adalah 30 shikal perak. Untuk perempuan 20 shikal perak. Untuk anak kecil berusia 1
bulan sampai dengan 5 tahun. Apabila itu pria, maka nazarnya adalah 10 shikal perak, dan untuk perempuan 5 shikal perak. Dan untuk semua orang yang untuk orang yang berumur 60 tahun ke atas, maka jumlah najar yang harus dibayarkan adalah 15 shikal perak. Dan apabila itu perempuan, maka jumlah najarnya adalah 10 shikal perak. Pada pasal ini juga ditekankan tentang pentingnya orang Israel untuk membayar hasil perpuluhan dari hasil kebun dan ladang mereka. Dan untuk hewan seperti domba, kambing, dan sapi, maka perhitungan perpuluhannya adalah setiap kali orang Israel menghitung domba yang ke-10, maka hitungan yang ke-10 itu menjadi perpuluhan bagi Tuhan. Untuk perpuluhan ini sendiri, setiap hewan yang terpilih pada angka yang ke-10 tidak boleh ditukar dengan yang baik menjadi yang buruk, atau yang buruk dengan menjadi yang baik. Jadi apa adanya. Jadi setiap hitungan ke-10 itu untuk menjadi milik Tuhan. So, itulah dia Bible Summary untuk kitab Imamat pasal 25 sampai dengan pasal 27. Dan sekarang waktunya kita masuk ke dalam renungan kita hari ini. Renungan kita hari ini terambil dari kitab Imamat pasal yang ke-26 ayat yang keempat. Saya bacakan buat teman-teman. Maka aku akan memberikan kamu hujan pada masanya, sehingga tanah itu memberi hasilnya, dan pohon-pohonan di ladangmu akan memberi buahnya. Nats yang barusan kita baca terambil dari perikop berkat. Jadi berkat yang paling pertama yang Tuhan berikan apabila orang Israel berlaku setia kepada Tuhan, menguduskan hari Sabat, memelihara setiap peraturan-peraturan yang Tuhan berikan, maka berkat yang Tuhan pertama kali berikan adalah hujan. Mengapa hujan? Karena memang di zaman dulu profesi pertama orang Israel atau profesi utama orang Israel selain tentu saja beternak adalah bertani atau berkebun. Jadi hujan menjadi satu faktor penting untuk bisa bertani, berkebun, bahkan mungkin berternak juga, karena peternak butuh rumput. Jadi hujan menjadi faktor yang paling penting. Menariknya yang kita lihat di sini adalah yang pertama kali Tuhan janjikan bukan kekayaan yang melimpah-limpah. Yang pertama kali Tuhan janjikan adalah penyertaannya terhadap usaha orang Israel berupa hujan. Apa refleksi yang bisa kita tangkap daripada kejadian ini dalam hidup kita? Refleksi yang bisa kita tangkap pada pagi hari ini adalah bahwa berkat Tuhan tidak selalu berupa fisik yang bisa kita nikmati saat itu juga. Bukan sebuah benda yang bisa kita nikmati, langsung saat itu juga. Tetapi berkat Tuhan seringkali Tuhan berikan dalam bentuk penyertaan. Pada pasal 26 ini diceritakan kuncinya hujan. Apabila hujan itu turun pada masanya, maka pertanian orang Israel akan berjalan dengan baik. Segala sesuatu yang mereka tanam akan menghasilkan buah tepat pada musimnya. Dan itu bisa diartikan bahwa penyertaan Tuhan adalah berkat yang paling utama dalam hidup kita. Dan seringkali karena penyertaan Tuhan itu bukan suatu berkat yang bisa langsung dinikmati saat itu juga, seringkali kita abai, sehingga kita tidak bersyukur dalam setiap proses yang kita jalani dalam hidup kita. Ketika kita belajar dengan baik sehingga kita bisa menghasilkan nilai yang baik, kita sering sekali lupa bahwa proses kita belajar, kesempatan, waktu yang Tuhan berikan buat kita belajar untuk memperoleh nilai yang baik itu, kita sering sekali tidak menganggap itu berkat Tuhan juga. Ketika kita bekerja, proses kita bekerja, kita diterima bekerja, melakukan segala upaya kita sehingga pekerjaan kita dihargai dan maksimal, seringkali kita lupa bahwa proses itu juga adalah berkat Tuhan. Seringkali kita melihat result atau hasil dan kita menganggap hasillah yang menjadi berkat Tuhan. Atau begitu juga ketika kita membangun usaha kita men-set up sebuah bisnis, ketika sebuah setup berhasil dengan baik, Tuhan sertai semuanya, seringkali kita tidak melihat bahwa proses bagaimana kita membangun bisnis tersebut juga berkat Tuhan. Seringkali kita menganggap berkat Tuhan itu berupa cuan yang kita peroleh atau keuntungan yang kita peroleh.
Pada pagi hari ini Tuhan menyatakan mengingatkan kepada kita semua bahwa berkat Tuhan itu tidak selalu dalam bentuk hasil yang bisa kita nikmati saat itu juga, tetapi berkat Tuhan itu nyata dalam hidup kita lewat proses yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. So guys, mungkin saat ini ketika engkau membangun bisnis, engkau membangun relationship, engkau melakukan segala sesuatu seolah-olah hasilnya belum kelihatan, tapi ingat, berkat Tuhan sudah bekerja di situ. Dalam ketika kita mulai sesuatu, Tuhan sudah ada di sana, dan ketika Tuhan sertai, maka hasilnya sudah pasti akan menjadi yang terbaik. Oleh karena itu, tetap mengucap syukur dalam setiap hal apapun yang kita kerjakan, karena dalam segala hal yang kita kerjakan, Tuhan turut bekerja. Sampai ketemu besok di Sakelar hari yang ke-40. Tetap semangat baca Alkitabnya. Dadah.